Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama kita ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah mengizinkan saya untuk mengadakan sosialisasi mengenai materi modul 1 dari kegiatan guru penggerak. Kemudian terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah bersedia hadir dalam kegiatan kita kali ini. Untuk sosialisasi kali ini, latar belakangnya adalah karena menurunnya minat belajar murid-murid kita. Kemudian murid yang tidak mandiri, tidak aktif, dan tidak kreatif. Selanjutnya murid yang kurang berbudi pekerti. Jadi karena hal-hal ini, makanya kita adakan sosialisasi ini agar terjadi perubahan nantinya terhadap karakter budi pekerti maupun minat belajar dari siswa-siswi kita. Tujuannya adalah meningkatkan minat belajar murid, menuntun murid agar mandiri, aktif, dan kreatif, mewujudkan murid berbudi pekerti dan berkarakter, menciptakan suasana dan lingkungan belajar yang menyenangkan, dan mewujudkan disiplin positif di sekolah. Kali ini kita akan mengangkat topik mengenai pembelajaran menurut pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Sebagaimana yang kita ketahui, Ki Hajar Dewantara merupakan salah satu pelopor pendidikan di zaman Hindia Belanda. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberikan ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan atau attitude memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki oleh anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi dari pembahasan ini kita bisa lihat bahwa pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan bahwa pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya dan tumbuh kekuatannya kodrat anak tersebut. Ini maksudnya adalah kita sebagai pendidik bisa menggali potensi yang ada pada anak dan bisa melihat kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh anak. Jadi kita harus menyesuaikan pendidikan ini sesuai dengan keadaan anak-anak kita, memberikan pengajaran sesuai dengan keadaan anak-anak kita. Untuk menuntun laku dan pertumbuhan anak ini, maka pendidik diibaratkan sebagai seorang petani, yaitu menanam, kemudian anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung ataupun sebagai padinya. Kemudian padi atau jagung tersebut akan tumbuh, maka yang akan menyiram, memupuk itu adalah seorang guru. Jadi walaupun lahannya gersang, kalau seandainya petani tadi memberikan perawatan, memupuk, menyirami dengan benar, insya Allah akan tumbuh dengan baik. Begitu juga dengan anak-anak kita. Kalau kita sudah memberikan pembelajaran ataupun memberikan tuntunan yang benar, insya Allah walaupun awalnya anak-anak kita tidak berbudi pekerti, tidak ada kreatif dan segala macamnya, nanti bisa tumbuh menjadi anak-anak yang cerdas dan berkarakter. Maka guru diarahkan untuk menjadi seorang pamong atau hanya sekedar menuntun. Hal ini sesuai dengan semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingaso Suntulodo, Ingmadio Mangunkarso, dan Tuturi Andayani. Artinya, di depan menjadi panutan, setelah menjadi panutan atau memberikan contoh, kita melaksanakan bimbingan, di pertengahan kita melaksanakan bimbingan, dan pada akhirnya kita akan memotivasi anak. Jadi dalam pendidikan ini kita harus menyesuaikan antara keadaan anak, kodrat alam dan kodrat zaman yang dilalui oleh anak.
Kita harus bisa menggali atau membaca potensi yang dimilikinya. Kemudian kita bina potensi tersebut. Kemudian kita sesuaikan dengan kondisi alam dan juga kondisi zaman. Seperti apa zaman yang dilalui anak-anak kita saat ini. Misalnya anak kita saat ini adalah hobi dengan game, hobi dengan gadget. Makanya kita laksanakan pembelajaran kreatif sesuai dengan hobi mereka. Misalnya dengan membuat pembelajaran menggunakan kartu, atau membuat pembelajaran dengan bermain ular tangga, atau misalnya memberikan kerja kelompok, tetapi anak itu sendiri yang aktif di dalamnya. Kita hanya menuntun. Jadi kita sesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Hal ini kita lakukan karena dari awal ke akhir untuk menyambut atau untuk memulai pembelajaran Merdeka Belajar, di mana pembelajaran Merdeka Belajar ini adalah pembelajaran yang berpusat pada murid atau student center. Bukan guru lagi yang menjelaskan, tetapi murid sendiri yang mencari atau yang aktif bekerja, aktif berkegiatan dalam pelaksanaan pembelajaran. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menggali potensi murid. Kita harus bisa membaca potensi yang ada dalam diri anak-anak, dan itu yang akan kita kembangkan. Kemudian disesuaikan dengan kodrat anak, kodrat alam, dan kodrat zamannya, dan menciptakan suasana dan lingkungan belajar yang menyenangkan, sehingga mewujudkan profil belajar Pancasila dan siswa yang berbudi pekerti. Jadi profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama itu beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Inilah yang akan dituntut nantinya pada kurikulum prototipe. Kita harus bisa melahirkan anak yang berbudi pekerti, yang beriman, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Bagaimana caranya? Yaitu dengan pembelajaran sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tadi, yaitu pendidikan kita pusatkan pada anak dengan melihat kodrat yang ada pada anak dan menggali potensi yang ada pada anak. Kemudian kita sesuaikan dengan kondisi alam dan keadaan zaman. Kemudian seorang guru itu harus kolaboratif, yaitu selalu membina hubungan positif dengan sesama rekan sejawat, dengan pimpinan, ataupun dengan warga di lingkungan sekolah. Sehingga dengan kolaboratif ini bisa memunculkan ide-ide atau gagasan dalam memperbaiki cara pembelajaran ataupun memperbaiki karakter anak. Mungkin nanti setelah mengajar kita bisa berkolaborasi dengan teman. Tadi saya di kelas seperti ini, siapa tahu itu bisa mendatangkan ide bagi teman yang mendengarnya. Kemudian yang terakhir yaitu berpihak pada murid. Jadi seorang guru itu harus mengutamakan kepentingan murid, karena mengajar guru ini seolah-olah dia harus didengarkan. Dia adalah raja di dalam kelas. Atau selama ini kita mengajar hanya untuk mengejar materi, bagaimana materi ini bisa tuntas, tanpa memperhatikan apa yang dibutuhkan oleh murid. Ini yang akan dirubah nantinya dari kurikulum baru. Jadi untuk mewujudkan misi dari sekolah, maka harus dilakukan pendekatan atau perubahan paradigma yang dikenal dengan IA atau inquiry apresiatif. Jadi IA ini bisa kita gunakan sebagai alat untuk berlari ke garis finish. Kita lakukan pendekatan secara inquiry apresiatif. Kita jangan menilai anak ini pemalas, anak ini suka terlambat. Yang kita lihat kekuatannya atau kelebihannya. Kelebihan ini yang akan kita kembangkan, sehingga dengan kelebihan ini bisa menutupi kekurangannya. Untuk belajar, pertanyaannya, bagaimana meningkatkan pembelajaran agar murid merasa nyaman dan senang dalam proses pembelajaran?
Jadi untuk ini yang pertama jawabannya atau apa yang harus kita lakukan adalah mengenal kodrat murid. Yang kedua menunjukkan suasana belajar saat proses pembelajaran yang kreatif dan berpusat pada murid. Kemudian kita ambil pelajaran. Apa pertanyaannya dalam ambil pelajaran? Contohnya adalah hal positif apa yang didapatkan apabila pembelajaran kita laksanakan berpusat pada murid. Apa langkah-langkahnya? Misalnya menciptakan suasana menjadi menyenangkan. Kemudian pembelajaran sesuai dengan potensi dan daya murid. Memberikan peluang murid untuk kreatif dan lain sebagainya. Selanjutnya kita gali mimpi. Apa mimpi yang akan kita gali? Kita buat pertanyaannya. Kebiasaan dan apa yang akan kita lakukan agar proses pembelajaran ini menjadi kreatif dan menyenangkan? Jawabannya adalah timbulnya inovasi membuat pembelajaran kreatif. Nah, ini tadi yang dituntut guru itu harus inovatif. Kemudian kolaborasi dengan guru, rekan sejawat, atau komunitas MIP dan lain sebagainya, dan mewujudkan profil belajar berkesinambungan. Setelah kita gali mimpi, kita jabarkan rencana. Apa rencananya? Yaitu langkah-langkah apa yang akan kita lakukan agar pembelajaran ini menyenangkan. Ini hanya contoh ya Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa membuatnya sendiri. Langkah-langkahnya itu adalah merancang pembelajaran yang menarik, memberikan kesempatan murid untuk menyampaikan refleksi pembelajaran, memberikan kesempatan kepada murid untuk merefleksi pembelajaran, melatih murid untuk tampil di depan kelas, melatih murid untuk menyampaikan ide dan gagasan, melatih murid berbicara, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah kita atur eksekusi, yaitu siapa-siapa saja yang terlibat dalam visi yang kita lakukan ini, agar tercipta murid yang kreatif dan pembelajaran yang menyenangkan. Di sini yang saya buat adalah semua guru terlibat dalam merencanakan, mengatur, dan melaksanakan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dan didukung oleh kepala sekolah, bendahara, serta komite. Salah satu dari Bapak Ibu mengepalkan tangan. Dari yang dua pasang tadi, satu orang mengepalkan tangan, kemudian mimpikan ada sesuatu yang sangat berharga di dalam genggaman Bapak dan Ibu. Pejamkan mata, bayangkan ada sesuatu yang berharga dalam genggaman Bapak dan Ibu. Kemudian silakan Bapak Ibu buka mata, genggaman tangannya masih tetap. Teman yang satu lagi silakan buka genggaman tangan tersebut. Bapak Ibu silakan tahan. Kalau tidak bisa, boleh dirayu, boleh digoda, boleh digelitik atau segala macamnya sampai tangan tadi terbuka. Oi, niut nita di badion, meko. Memarahi Pak Irzal kerajon. Boleh dirayu, boleh digelitik, boleh digoda sampai genggaman tangannya terbuka. Ini nih rame ke kolam gori yang misi. Bergandang tangannya. Sayang karena lain-lain jenis dikiriman. Kita minta pendapat Ibu Sugianti. Kenapa Ibu Sugianti sangat mempertahankan genggaman tangan tersebut? Kemudian kepada Bapak dan Ibu yang membuka genggaman tangan tadi, apa alasan Bapak dan Ibu membuka genggaman tangan tadi? Kepo. Sampai mau menggoda, mau merayu, atau menggelitik Ingin tahu dengan Ibu Warni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat
penasaran sekali dengan apa itu isi yang digenggam oleh teman kita itu. Sebab saya sendiri yaitu mengimpikan ada suatu permata yang indah di dalamnya. Jangan-jangan bagi teman saya itu lebih indah lagi. Makanya saya ingin sekali biar dengan cara mengkritiknya, yang penting saya tahu apa yang ada di dalamnya. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Wani dan Ibu Sugianti. Jadi intinya segala sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan itu sulit untuk dirubah. Karena kenapa? Karena sudah tertanam di dalam mindset. Jadi sulit untuk dirubah. Kebiasaan yang sudah terjadi selama ini sulit untuk dirubah. Membuka genggaman tangan tadi maksudnya apa? Karena dia ingin melakukan perubahan. Bagaimana caranya? Mungkin dia lakukan pendekatan, mungkin dia rayu, mungkin dia goda, sehingga yang menggenggam tangan tadi menjadi terpengaruh dan ikut dengan apa yang mereka inginkan. Jadi seperti itulah perubahan dalam pendidikan kita. Sekarang ini kita sudah merasa nyaman dengan apa yang sudah kita lakukan. Tahu-tahu terjadi perubahan, pasti untuk pertama kita akan sulit. Mungkin kita masih terbiasa dengan kebiasaan lama, tetapi mungkin kita dengan mencontohkan, maka kita sedikit demi sedikit akan terpengaruh. Untuk ini, maka dibutuhkan disiplin positif di sekolah. Apa itu disiplin positif? Jika kita bayangkan, apa sebenarnya itu disiplin positif? Disiplin positif itu adalah berhubungan dengan tata tertib dan aturan. Tetapi karena masih mada juga, akhirnya malah juga jadinya. Memang sulit. Itulah tadi genggaman tangan tadi, sulit kita untuk melepaskannya. Tetapi dengan pembiasaan, lama-lama nanti akan bisa berubah. Nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Jadi untuk disiplin positif ini ada beberapa teori kontrol yang disebut dengan William Glasser dan kontrol teori. Dalam kontrol sang murid untuk berbuat sesuatu jika mereka memilih tidak melakukannya. Jadi kita harus bisa juga menyadari bahwa segala perilaku itu memiliki tujuan, walaupun itu tidak kita sukai. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau wujudan dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan menolak untuk wujudan kita. Apa akibatnya? Bidang sarana mengangkat-angkat barang, dikulit dia peja bukti mah. Kalau tidak dikasih sama peja tuh nggak mau lagi ngasih uang, besok nggak mau lagi bantu. Itu yang disebut dengan motivasi mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian motivasi yang ketiga adalah menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka percaya. Ini adalah motivasi yang paling bagus. Jadi yang pertama tadi motivasi karena ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya takut lambat ke sekolah karena takut dihukum. Itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mendapatkan imbalan, mau membantu, mau bekerja, agar diberi pujian, agar diberi reward, agar diberi nilai bagus. Kemudian motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang yang seperti ini dia akan timbul kesadaran dari dalam dirinya, mau jadi orang seperti apa saya. Maka mereka akan meyakini nilai-nilai yang ada dari diri mereka tersebut.
Kalau peraturan itu adalah segala sesuatu yang wajib dilakukan. Kesiangan juga bagaimana saya hidupkan daycare. Berarti kan anak ini sendiri yang mencari solusinya. Insya Allah sampai saat ini saya tidak lihat lagi dia terlambat. Nah, untuk mengatasi ini kita harus laksanakan restitusi. Apa itu restitusi? Yaitu menciptakan kondisi bagi murid akan memperbaiki kesalahan mereka dan kembali ke kelompok mereka. Jadi dengan restitusi kita juga mengajarkan murid untuk mencari solusi atas permasalahannya dan berpikir tentang apa yang mereka inginkan. Saya juga di sini saya lihat ada guru yang melakukan restitusi. Pak Irja, saya pernah lihat melaksanakan disiplin positif ini kepada anak. Dia panggil anak, dia mengatakan sama anak, kenapa kamu tidak mengumpulkan tugas? Kemudian ditanya lagi sama Pak Irja, jadi bagaimana caranya Bapak bisa memberi kamu nilai kalau kamu sendiri tidak memberi tugas, membuat tugas? Waktu itu ada 2 murid laki-laki yang ditanyai sama Pak Irja. Saya terkesan sekali dengan Pak Irja waktu itu. Apa ciri-ciri restitusi? Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Restitusi untuk memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi adalah menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi adalah mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Kemudian restitusi itu menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kembali ke kelompoknya, maksudnya kembali ke jalan yang benar. Tanpa harus kita lakukan kekerasan ataupun hukuman. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP, pengganti Bu Santi. Guru matematika masuk ke kelas Vivi dan Natali. Vivi dan Natali mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran guru. Berarti apa motivasinya? Kesenangan bisa jadi, mencari perhatian bisa jadi, tidak mendapatkan kasih sayang di rumah bisa jadi. Kemudian Ibu Eni mencoba mendekati kedua murid perempuan tersebut dan menegur mereka dengan halus. Namun keduanya berlaku tidak pantas. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Berarti Ibu Eni telah melakukan pendekatan persuasif sebagai teman. Dia mendekati secara halus. Ibu Santi menanggapi, memanggil Vivi dan Mat Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan restitusi. Vivi dan Natali sempat berdebat sedikit, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan kalau mereka ingin melakukannya dan menanyakan kembali apakah mereka bisa mereka lakukan dengan restitusi. Jadi Bapak dan Ibu, kita bersama-sama berusaha melaksanakan restitusi. Bagaimana caranya? Yang pertama kita buat dulu keyakinan kelas di kelas kita masing-masing. Keyakinan kelas ini sudah ada di kelas 12 IPA 2, sudah terlaksana di kelas 12 IPA 2. Nanti seandainya ada anak yang melanggar, misalnya di keyakinan kelas tadi mereka bilang tidak menjaga kebersihan kelas, tahu-tahu ada sampah yang berserakan, kita tinggal panggil, "Nak, kamu ingat nggak keyakinan kelas kita? Kira-kira bunyinya apa mengenai kebersihan? Kamu tahu nggak kebersihan itu apa artinya?" Jadi dengan yang terjadi di kelas ini, kira-kira sudah sesuai belum dengan keyakinan kelas kita? Bagaimana solusi kita mengatasi ini agar keyakinan kelas kita ini terlaksana dan kebersihan di kelas kita tercipta? Kita bisa bertanya seperti itu dan mencari solusi, dan yang mencari solusi tersebut adalah anak itu sendiri. Kita hanya segera mengarahkan, menjadi panutan dan memberikan contoh. Kenapa seperti itu? Karena karakter yang terlihat di dalam diri anak itu hanya sepertiga bagian saja.
Yang selebihnya itu tidak nampak. Jadi bisa jadi mereka berbuat seperti itu karena pengaruh lingkungan, karena kebutuhan yang kita bahas tadi. Sedangkan di dalam yang 2/3 lagi tadi mungkin mereka bukan orang yang seperti itu. Makanya itu yang harus kita coba untuk lakukan. Memang itu sulit, tidak semudah membalikkan telapak tangan, dan itu pun tidak akan langsung berubah secara drastis. Kita butuh waktu, kita sama-sama belajar. Semoga disiplin positif di sekolah kita bisa terlaksana tanpa menyakiti anak-anak kita, sehingga tercipta suasana yang menyenangkan di sekolah kita. Jadi anak datang ke sekolah senang, guru datang ke sekolah pun senang. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa terpaksa, dan yang lainnya. Saya rasa untuk kali ini pembahasan kita sampai di sini dulu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan bisa kita laksanakan di sekolah kita. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.